semuanya, di video ini kita akan ngobrol tentang bagaimana kurikulum itu dikelola di sekolah. Kita sering melihat guru mengajar, siswa belajar lalu ada nilai. Tapi di balik itu semua, ada sistem besar yang memastikan pembelajaran berjalan teratur dan efektif. Sistem itu disebut administrasi dan manajemen kurikulum. Untuk memahami bagaimana sekolah berjalan secara teratur, kita mulai dulu dari fondasinya. Bagian pertama ini akan menjelaskan administrasi kurikulum sebagai pengaturan teknis yang menjaga ritme belajar sehari-hari. Administrasi kurikulum itu berhubungan dengan pengaturan teknis supaya proses belajar berjalan tertib dan terkoordinasi. Bayangin kalau sekolah nggak punya jadwal, guru bingung masuk jam berapa, siswa mondar-mandir, dan kelas bisa menjadi kacau. Administrasi ini mencakup penyusunan jadwal, pembagian tugas guru, rencana pembelajaran, sampai pengelolaan buku nilai. Ini adalah fondasi teknis dari keseluruhan proses belajar. Biar gambaran kita lebih jelas, mari kita lihat bagaimana penerapannya dalam situasi nyata di sekolah. Misalnya, sekolah menyusun jadwal dengan penempatan pelajaran berat seperti matematika di pagi hari supaya siswa lebih fokus. Guru juga sudah menentukan mengajar kelas di mana sesuai bidang keahliannya. Bahkan pencatatan nilai dan laporan perkembangan siswa ditata rapi. Semua ini bagian dari administrasi kurikulum. Kalau administrasi sudah memastikan teknis berjalan rapi, tahap berikutnya adalah memastikan prosesnya efektif. Ini yang disebut manajemen kurikulum. Nah, kalau manajemen kurikulum itu lebih strategis. Kalau administrasi menyusun teknisnya, manajemen memastikan semuanya berjalan efektif. Manajemen kurikulum mencakup perencanaan, koordinasi guru, pemilihan metode, penggunaan media, evaluasi, sampai tindak lanjut ketika ada masalah. Biar gambaran kita lebih jelas, mari kita lihat bagaimana penerapannya dalam situasi nyata di sekolah. Adapun contohnya yaitu ketika sekolah melihat nilai siswa menurun di satu mata pelajaran, mereka mengadakan rapat. Guru-guru berdiskusi apakah strategi mengajar perlu diubah atau materi perlu disederhanakan. Kepala sekolah memonitor apakah proses mengajar masih sesuai tujuan. Jadi, bukan cuma tertulis di dokumen tapi dikontrol agar benar-benar terrealisasi di kelas. Semua komponen tadi bukan berdiri sendiri. Ada alasan kenapa sekolah perlu mengaturnya secara detail. Mari kita lihat kaitannya. Karena kegiatan belajar itu melibatkan banyak komponen, jadwal pelajaran, tugas guru, alur materi, media pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar, semuanya harus laras supaya pembelajaran tidak berantakan. Administrasi memastikan teknisnya tertata, sedangkan manajemen memastikan semuanya proses berjalan dengan efektif dan sesuai tujuan. Keduanya saling melengkapi. Kalau kita lihat dari aktivitas sehari-hari di sekolah, keduanya administrasi dan manajemen kurikulum sebenarnya saling berkaitan. Administrasi memastikan teknis pembelajaran berjalan lancar, sedangkan manajemen melihat gambar besarnya. Jadi, apa yang direncanakan secara strategis bisa benar-benar terlaksana di kelas. Di sebuah sekolah menengah, guru-guru mulai menyadari bahwa hasil belajar siswa menurun. Jadwal terasa kurang efektif, metode mengajar perlu penyesuaian, dan beberapa siswa tanpa kesulitan mengikuti materi. Situasi ini akhirnya membawa mereka ke sebuah rapat kurikulum untuk mencari solusi bersama. Mari kita lihat bagaimana proses itu terjadi. Ibu-ibu, kita perlu membahas nilai siswa kelas 8 yang menurun, terutama pada pelajaran IPA. Kita cari apa permasalahan yang terjadi. Kalau dilihat dari jadwal, IPA selalu dapat siang. Kemungkinan anak-anak sudah mulai kelelahan, Ibu. Ini bisa jadi salah satu faktornya.
Benar, Bu. Saya juga merasa metode yang saya pakai terlalu padat. Banyak konsep disampaikan sekaligus. Saya juga mendengar beberapa siswa bilang materinya sulit dicerna. Mungkin perlu media pembelajaran yang lebih visual. Oke deh ibu-ibu sekalian, kita pindahkan jadwal IPA ke pagi aja ya. Dan kayaknya kita juga bisa, Bu, mengadakan workshop kecil-kecilan untuk membantu guru IPA menggunakan media interaktif. Oh alah, saya siap, Bu. Saya akan membagi materi besar menjadi beberapa bagian kecil biar lebih mudah dipahami. Baiklah, nanti saya pantau perkembangan siswa selama 2 minggu ke depan. Jadi kita sepakat untuk memperbaiki jadwal, strategi, dan melakukan monitoring. Ini bagian dari administrasi dan manajemen kurikulum yang saling mendukung. Kita sebagai mahasiswa teknologi pendidikan sering membuat media, modul, desain pembelajaran, bahkan platform digital. Pemahaman ini bukan hanya tentang teori saja, tetapi menjadi bekal profesional kita untuk terjun langsung ke dunia pendidikan. Kalau kita tidak paham bagaimana kurikulum dirancang dan dijalankan, produk yang kita buat bisa tidak nyambung dengan tujuan belajar. Di lapangan nanti kita akan bekerja sama dengan guru dan sekolah. Jadi kita perlu tahu bagaimana administrasi dan manajemen berjalan supaya bisa berkontribusi dengan tepat. Jadi, itu tadi penjelasan kita tentang administrasi dan manajemen kurikulum di sekolah. Mulai dari konsep dasarnya, contoh penerapannya di lapangan, sampai kenapa hal ini penting bagi kita semua. Semoga video ini membantu kalian memahami bahwa di balik proses belajar mengajar yang kita lihat sehari-hari, ada sistem yang bekerja untuk memastikan semuanya berjalan dengan terarah dan efektif. Terima kasih sudah menonton. Administrasi kurikulum itu berhubungan dengan peraturan teknis supaya Jadi, itu tadi penjelasan kita tentang administrasi dan manajemen kurikulum sekolah. Mulai dari konsep dasarnya, contoh penerapannya di lapangan, sampai kenapa hal ini penting bagi kita semua. Semoga video ini membantu kalian memahami bahwa tidak Dan kayaknya kita juga bisa mengadakan workshop kecil-kecilan. Oh alah, saya siap, Bu. Saya akan menjadi. Saya juga mendengar beberapa siswa bilang materinya sulit dicerna. Mungkin perlu media Jangan fokus ke kamera. Dan kayaknya kita juga bisa, Bu, mengadakan workshop kecil